cara membuat trading bot future di Binance. Hai Trader Universe, oke, kali ini kita akan membahas dan langsung praktek bagaimana caranya setting trading bot di Binance dengan modal mulai dari $10. Oke, jadi langsung aja caranya, kalian bisa klik trade di bawah sini atau future, itu sama aja. Kemudian klik kanan atas menu yang garis 3 ini, selanjutnya pilih yang bot. Untuk yang Apple biasanya langsung ada di tab atas, jadi dipilih aja. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, ada algoritma baru yaitu Future DCA. Ini kemarin sudah kita bahas. Jadi ini cocoknya untuk market yang sideways, sehingga profitnya juga tipis-tipis dan resikonya juga low risk, sesuai ya. Kemudian untuk yang future grid, ini yang akan kita bahas pada video sekarang. Di sini kemudian kalian bisa pilih yang manual. Kalau saya lebih suka manual ya, karena bisa menyesuaikan style trading saya sendiri. Jadi di sini pastikan kalian sudah tahu mau trading di pairs apa. Nggak boleh tebak-tebakan ya, wajib analisa dulu. Oke, di sini kalau mau modal $10, kalian harus pilih pairs yang harganya itu masih 0, jadi di bawah $1. Sehingga kamu bisa setting botnya menggunakan modal minimal $10. Kalau kalian pilih Bitcoin itu nggak bisa $10 minimalnya, jadi pasti lebih. Oke, selanjutnya di sini ada strateginya netral, long, dan short. Ini bebas, sebenarnya kalian mau pilih apa berdasarkan strategi masing-masing. Kalau saya sendiri saat ini kita lihat ya, di sini marketnya sedang arah naik atau bullish gitu ya. Jadi trennya buy. Maka di sini saya akan membuat bot gridnya itu menjadi arah long only. Jadi kalian juga bisa buat yang netral ya. Kalau market sideways bagus tuh kalau netral tuh. Yang penting kalian analisanya sesuai dengan pergerakan market. Di sini karena tadi saya analisa ini arahnya buy atau naik terus, maka kita buat botnya long saja. Oke, kemudian untuk lower price-nya di sini saya menggunakan harga yang ini ya. Jadi kan ini marketnya membuat sideways di harga ini atau di dalam candle ini ya untuk harga terendahnya, maka saya akan buat harga terendahnya di sini. Jadi saya berharap jika ini koreksi dulu ya sebelum naik, maka semua grid yang di bawah akan kena. Jadi kita tradingnya pakai bot, nggak perlu dipantau manual nunggu harganya turun pas kita buka HP udah naik. Nah itu kalau manual kadang suka kelewat kan. Jadi di sini kita gunakan bot untuk mempermudah trading. Kita setting di lower price-nya, yaitu untuk low-nya saya buat di 0,19200 dan up-nya kalau kita lihat dari kemarin ya, itu dia sampai ke angka 0,2. Oke, jadi di sini saya buat aja sekitar 0,200 ya untuk prediksi harga tertingginya. Oke, terus kemudian kita atur gridnya. Nah, ini semakin banyak gridnya, otomatis modal kalian semakin besar. Kalian bisa gunakan dari 5, 8, atau 10 ya untuk modalnya yang terbatas. Di sini saya gunakan 10 aja. Jadi ini disesuaikan dengan strategi masing-masing ya. Jadi perkiraan saya ini kan marketnya geraknya di sini-sini aja gitu ya. Dan lebih cenderung ke bullish. Jadi strateginya adalah di saat market turun dia akan otomatis buy. Terus kemudian naik akan otomatis take profit. Terus turun lagi. Jadi sama seperti ini. Jadi kita kenain semua jaring yang ada di sini. Ya jatuhnya kayak menebar jaring lah. Kemudian untuk algoritmanya saya biasa menggunakan arithmetic. Selanjutnya di sini adalah investment margin-nya. Jadi di sini kalian juga bisa setting leverage-nya. Semakin kecil leverage-nya, kita contohkan 5 gitu ya. Otomatis modal yang dibutuhkan akan semakin besar. Saran saya maksimal 10 aja. Jangan lebih dari 10 karena ya bahaya ya, high risk jadinya. Oke, ini karena kelebihan ya $11. Tadi saya mau buatnya $10 aja ya untuk contohnya. Jadi di sini saya kurangi aja untuk gridnya menjadi 8 posisi. Untuk menyesuaikan modalnya. Jadi ini adalah modal yang memang saya masukkan dalam resiko. Kemudian untuk auto add margin saya tidak menyarankan ya, karena saya akan memisahkan nanti nih untuk modal yang digunakan berapa. Oke, ini karena kita hanya mencontohkan ya, kita contohkan dengan modal yang kecil dulu. Oke, selanjutnya kalian juga bisa pilih margin modenya. Kalau kalian pakai margin cross, ini otomatis nanti kalau misalkan kalian minus lebih dari modal kalian, dia akan ngambil ke wallet future. Jadi marginnya kepake bareng-bareng gitu. Nah, saran saya kalian bisa menggunakan isolate. Jadi dia hanya menggunakan batas maksimal dari total limit yang kalian mau gunakan margin. Nah, seperti saya di sini kan contohnya $10 ya. Jadi jika dia minus ya otomatis
maksimal 10 dolar gitu sebagai contoh ya, kalau misalkan kalian mau menggunakan resiko maksimal 10 dolar. Kalau misalkan kalian cross, aset kalian misalnya ada 30 dolar totalnya gitu ya, terus minusnya turun jauh banget dan nggak naik-naik, itu bisa melebihi minus modal aslinya. Misalkan 10 dolar maksimalnya jadi minus sampai ke 30 dolar. Jadi akan kena ke saldo wallet kalian atau tercampur. Kemudian untuk trailing up dan trailing down, nah ini juga bisa disetting. Kalau misalkan di sini kita setting long only gitu, otomatis kalian hanya bisa pakai trailing up aja. Kalau kalian sell only, yaitu trailing down saja. Kalau misalkan nggak pakai trailing juga bisa, jadi dia akan take profit sesuai ya. Fungsi dari trailing ini adalah kalau misalkan kalian netral, ini bisa digunakan dua-duanya ya. Intinya di saat market bergerak naik gitu ya, otomatis trailing up-nya itu akan melindungi. Jadi SL kalian itu akan naik di bawahnya, sehingga di saat market balik arah dia akan kena yang namanya SL plus. Begitu juga dengan trailing down. Kalau kalian sell, otomatis harganya akan turun, kemudian plus, dan di saat market bergerak naik, dia akan langsung ke kunci sehingga nggak minus ya. Jadi ibaratnya SL plus kalau biasa saya menyebutnya. Dan di sini juga ada TP dan SL. Kalian bisa pakai stop loss, kalian bisa pakai take profit. Dengan fitur ROI-nya juga bisa. Misalkan mau buatkan loss-nya 10% gitu ya, atau 50%. Terus take profit-nya mau take profit berapa nih? Misalkan take profit-nya 10%. Jadi di saat bot kalian sudah sesuai dengan target ROI-nya tersebut, maka sudah otomatis botnya nanti berhenti gitu. Oke, contohnya seperti ini. Take profit-nya 1 dolar misalnya. Ini kan karena modalnya 10 dolar, artinya ya 1 dolar itu sekitar 10% dari modal gitu ya. Di saat marketnya sudah nyampe 1 dolar harganya gitu, atau profit totalnya semua 1 dolar, itu akan close otomatis semua botnya. Dan kalau kalian pingin batasi kerugian secara manual, misalnya pakai mode cross, nah ini wajib banget pakai stop loss untuk membatasi berapa stop loss maksimal yang kalian resikokan. Jadi sebaiknya sih kalau bisa stop lossnya ya 2/1 gitu ya. Misalkan stop lossnya 10 dan take profitnya itu 20. Tapi yang jelas ini akan membutuhkan waktu yang panjang dan lama gitu ya. Karena di sini saya menggunakan resikonya yang tadi ya 10 dolar itu ya sudah. Jadi kita tulis aja 10 dolar dan take profitnya mungkin bisa dibikin ya 12 dolar. Ingat ya kalau gini lama ya. Jadi karena saya di sini memanfaatkan bot trading ini untuk membantu trading saya sebagai asisten lah ya. Saya tetap akan close semua manual. Jadi di sini saya tidak menggunakan take profit. Kalau misalkan marketnya sudah berbalik trennya itu otomatis saya cut loss, atau kalau misalkan sudah profit dan mau balik arah gitu marketnya ya sudah. Jadi saya matikan botnya secara manual. Oke, untuk bagian bawah yang terakhir ya, ini open position creation. Jadi kalau misalkan kalian checklist dan create long, ini otomatis akan order posisi buy secara langsung. Dan untuk yang close all position on stop ini saya sarankan checklist ya. Jadi di saat kita stop botnya otomatis nanti semua pending limitnya hilang. Jadi ini yang penting. Kalau yang atas ini bisa kena trigger. Kalau kalian nggak checklist yang ini, otomatis di saat start botnya nggak open. Tapi di saat botnya turun kena trigger harga yang di bawah ini, baru nanti otomatis botnya open posisi. Oke, jadi kembali lagi semua ke strategi kalian masing-masing. Oke, kalau sudah siap semua langsung aja kita create long, jadi buy only. Jangan lupa di checklist. Ini biasanya hanya sekali aja saat pertama kali, kemudian confirm. Oke, setelah di checklist dan confirm itu baru bisa kita klik create long ya. Jadi untuk yang pertama kali tadi belum order posisi. Jadi kalian pastikan klik sekali lagi. Kecuali yang udah pernah ya, itu langsung klik confirm aja seperti ini. Oke, botnya sudah selesai. Kalian bisa lihat hasilnya dan ini ya langsung open posisi buy. Dan kalian bisa setting tambahan di sini kalau misalkan ada yang lupa atau yang kurang. Dan bisa lihat di sini ya, ini resikonya, ini medium risk karena memang modalnya 10 dolar dan kita pakai semua gitu ya 10 dolar. Lebih baik misalnya kalau kalian modalnya 100 dolar, yaitu kalian bisa mulai dari 10 atau 20 dolar aja maksimal. Dan kalian juga bisa bikin banyak bot ya, misalkan modal 1000 dolar, masing-masing bot di setting 100 dolar itu juga bisa. Kalau mau lihat trading bot yang berjalan, kalian tinggal klik trade di sini, itu sudah muncul biasanya di atas. Kalau enggak ya, klik menu garis 3 di kanan ini, kita klik bot, kemudian di atas kalian bisa lihat ya, ini sudah running ya dari yang modal 10 dolar tadi itu. Oke, kalau video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian, support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.